Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airpress Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya Lur. Oke Lur. Di video ini kita akan melakukan proses dasar dari pengecetan. Di sini ada primer dari Nikon untuk kita akan aplikasikan di atas media plat. Oke. You understand? Ente paham? Oke, paham. Karena di sini saya terus terang banget, terus terang karena kemarin ada beberapa channel yang review View 2K Surfacer diaplikasikan di atas media plat itu kurang tepat karena View 2K Surfacer sendiri tidak memiliki anti korosi atau anti karat. Nah, jangka panjangnya nanti bisa terangkat oleh karat. Kalau untuk media plat 0 seperti ini, yang kelihatan besinya itu wajib kita primer atau epoxy primer dulu. Nah, ini untuk mencegah terjadinya karat karena dia memiliki anti karat dan bisa melekat kuat di atas plat. Bang, apakah harus wajib di epoxy primer dulu? Apakah nggak bisa langsung didempul? Nah, ini kalau kita main langsung dempul, kemungkinan besar jangka panjangnya dempul itu bisa terangkat oleh karat. Maka di sini kita wajib epoxy primer dulu. Ini untuk mencegah karatnya dan untuk mendapatkan daya rekat yang lebih kuat. Baru kita aplikasikan dempul di atas epoxy primer. Nah, itu yang benar. Kalau kita langsung main dempul itu biasanya jangka panjangnya itu nggak bisa merekat dengan sempurna. Dempul itu keras sih keras, tapi untuk daya rekat dan anti korosi dia tidak memiliki itu. Jadi ini wajib kita aplikasikan epoxy primer. Oke, lanjut. Untuk pengaplikasian epoxy jenis epoxy atau jenis dasar seperti ini yang memiliki notaben sangat kental, wajib menggunakan nozzle yang besar. Ya minimal 1.2, 1.3 sampai 1.4 atau 8. Oke. Kenapa? Kalau kita mengaplikasikan epoxy atau bahan dasar seperti ini yang notabene kental, kalau kita menggunakan, sering kali saya bilang, kalau kita menggunakan nozzle yang kecil, otomatis kita akan menambah reducer atau menambah thinner, sehingga membuat viskositasnya lebih rendah lagi. Jadi encer ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, ketika bahan itu encer, otomatis kita tidak bisa langsung mendapatkan bil film yang lumayan tebal atau yang ideal atau yang kenyang gitu ya. Jadi di sini kita perlu mengulang baru sampai mendapatkan bil film yang kita inginkan. Tapi kalau kita menggunakan nozzle yang besar, mungkin kita bisa mengaplikasikan 2 sampai 3 kali sudah kita mendapatkan bil film atau lapisan yang ideal. Oke? Paham? Paham. Bungkus. Untuk teknik pengaplikasian di sini saya kasih trik di bagian-bagian sudut, di bagian-bagian yang mungkin ada benjolan atau sudut-sudut yang ketika nanti ada sesi pengamplasan sanding itu nggak rawan jebol. Usahakan di bagian sudut itu dikasih lapisan yang over atau lapisan yang lebih tebal gitu ya. Kayak macam yang seperti yang saya tunjukkan ini. Ini media kan nggak rata. Penuh dengan kayak macam kentengan, apa bahasanya kentengan tuh kayak bekas dipukul-pukul gitu ya, namanya ini tangki custom. Jadi di sini bukan tangki press. Nah di situ kita wajib di bagian-bagian sambungan-sambungan las-lasan atau di bagian yang benjol-benjol itu kita wajib untuk kasih lapisan yang lebih tebal, karena kalau sudah kering nanti ini kita akan masuk sesi pendempulan. Sebelum pendempulan untuk epoxy primer ini kita amplas dulu untuk mendapatkan baretan yang ideal. Nah, oke Lur. Setelah 1x24 jam, epoxy primer itu sudah saya diamkan selama 1x24 jam. Untuk proses pendempulan saya nggak tampilkan terus terang. Mungkin bisa dilihat di video-video saya yang terdahulu untuk proses pendempulan. Nah, di sini kita langsung saja naik ke sesi pengamplasan atau sanding. Nah, untuk sanding di sini untuk mempersingkat waktu saya langsung ambil di ukuran 120 dan akan disusul oleh ukuran 320.
Untuk langkah awalnya setelah kita dempul itu saya biasanya pakai ukuran yang kasar atau ukuran 80. Nah setelah 80 kita akan kasih gate code. Apa itu gate code? Nah gate code itu semacam pembatas, oke, saat pengamplasan supaya ketika baretan-baretan 80 itu masih tersisa, dia langsung kelihatan di situ. Nah, untuk gate code yang saya pakai ini jenisnya yang bubuk karena kita akan melakukan pengamplasan menggunakan teknik dry sanding atau teknik kering. Nah, di situ kita menggunakan gate code yang jenisnya bubuk. Gitu. Beda lagi kalau kita menggunakan model pengamplasan yang model menggunakan air, itu bisa menggunakan gate code, bisa menggunakan cairan cat yang warnanya hitam, itu ditembak secara tipis supaya ketika kita pengamplasan, ketika kena air dia nggak larut ya. Kalau pakai bubuk begini kan dia larut. Nah jadi supaya nggak larut tetap bisa ngamplas pakai cat atau cat aerosol disemprot tipis untuk membatasi aja gitu ya. Ini teknik kalau kita pakai dry sanding. Kalau teknik untuk yang basah sudah pernah saya tutorialkan. Mungkin di sesi yang kedua nanti juga kita akan kasih teknik pengamplasan menggunakan wet sanding atau basah. Karena supaya adil ya. Jadi ada yang basah, ada yang kering. Supaya misalnya dulur-dulur nggak punya yang kering, masih ada opsi yang basah gitu ya. Kalau misalnya pengen dulur-dulur yang meranah ke yang kering atau yang dry sanding seperti ini, ya bisa, sudah ada videonya. Gitu ya lur ya. Oke, untuk pengamplasan di sini kita lakukan ukuran 120 setelah 80 ya, 120 kita menghabisi lapisan gate code-nya dulu, kita sampai habis baru disusul 320. Sebenarnya 120 ke 240, cuman di sini saya nggak ada. Jadi saya loncat ke 320, lalu 320 sudah selesai, langsung sambut lagi atau kita balas lagi menggunakan 400. Lalu setelah itu kita akan melakukan epoxy filler. Nah, ini ada kan? Pertama tadi kita menggunakan epoxy primer. Setelah kita lakukan proses pendempulan, kita menggunakan epoxy filler. Gitu. Jadi urut-urutannya jelas ya. Bahwasanya epoxy primer itu untuk di atas media plat, untuk anti karat. Epoxy filler bisa diaplikasikan di atas dempul, di atas cat lama, atau di atas epoxy primer, atau di atas epoxy itu sendiri. Gitu. Itu penjelasan yang mungkin bisa dulur-dulur pahami. Jangan asal-asal bikin konten terus misalnya sudah kena teguran, misalnya sudah ketahuan, baru bikin klarifikasi bilangnya ini untuk eksperimen. Itu malah menunjukkan kegoblokannya gitu ya lur ya. Jadi harapannya dulur-dulur, saya berharap banget dulur-dulur yang nonton video ini sudah mulai paham, sudah mulai pinter. Bedakan mana vlogger, mana yang memang tukang cat. Kalau cuma sekedar vlogger ya bisa aja sih. Saya datang ke bengkel cat, ya kan, bikin video proses pengecatan, habis itu kita edit, habis itu proses jadi. Nah itu vlogger. Tapi kalau kita memang tukang cat seperti ini, ngelihat yang seperti itu rasanya kurang tepat gitu ya lur ya. Ini bukan masalah mendiskriminasi, enggak. Takutnya dulur-dulur sudah jauh berjalan belajar, ya kan, ternyata tekniknya salah. Nah itu kan kayak kembali lagi, misalnya sudah sampai Jakarta, balik lagi ke Surabaya, belajar lagi, kan sayang gitu loh. Sayang. Mending memang kita bongkar proses awal seperti ini, teknik dasar seperti ini, supaya dulur-dulur nggak kejauhan jalan baru balik lagi. Nah mending dimulai dari nol seperti ini, jadi paham proses-proses dasarnya, terus proses-proses apa aja yang perlu diperhatikan, bahannya ini, terus gimana caranya pengaplikasiannya, pemilihan alatnya. Nah baru kita ke jenjang yang lebih gitu lur. Kalau kita main eksperimen mah gampang. Kalau eksperimen itu gampang banget.
kalau cuman mau ngejar viewer aja. Gampang banget. Oke. Sesuai pembahasan, setelah pendempulan dan pengamplasan, nah, di sini kita akan mengaplikasikan epoxy primer. Epoxy filler yang saya bilang tadi. Nah, untuk epoxy filler ini dia obatnya kuning, Lur. Jadi nanti setelah ini kemungkinan besar kita akan pindah ke proses wet sanding atau mode basah. Karena kita pakai epoxy yang tidak support dry sanding. Oke, paham? Nah, gitu. Dry sanding itu bisa dilakukan ketika kita menggunakan bahan yang poliuretan. Kalau tidak poliuretan mungkin bisa, tapi membutuhkan kekerasan yang lebih karena amplas itu akan clogging atau apa yang istilahnya akan nempel-nempel. Jadi kelihatan kayak nggak ada giginya lagi. Kalau kita menggunakan cat NC atau bahan yang NC, otomatis amplas itu akan clogging gitu loh. Paham? Paham dong. Kita jelaskan secara pelan-pelan saja supaya dulur-dulur itu benar-benar paham. Saya pengen benar-benar paham. Saya nggak apa-apa harus mengulang konten yang seperti ini atau proses dasar seperti ini sampai dulur-dulur paham. Kenapa? Kalau sesuatu yang kita ulang-ulang terus akan menjadi kebiasaan dan mudah dipahami gitu. Oke? Untuk proses pendempulan tadi kan kita menggunakan dry sanding. Terus di sini tidak perlu kita cuci. Cukup kita daster atau kita semprot lalu kita lap menggunakan degreaser. Mas, degreaser terus. Saya itu nggak punya degreaser. Degreaser itu apaan, Mas? Kamu nggak punya degreaser, pesen online. Sekarang sekarang teknologi makin canggih. Mas, kalau online itu lama, saya butuhnya sekarang. Gampang, ada opsi lain. Tapi untuk sementara ini ya, tak kasih tahu. Sebagai pengganti degreaser adalah untuk sementara itu bisa menggunakan bensin atau pertamax atau pertalite. Itu ya. Sementara pesen di online pakai aja bensin dulu, sementara nggak punya. Nah, habis itu belilah silikon remover atau degreaser. Gitu caranya ya. Ini hanya sementara. Kalau nggak punya degreaser. Fungsi daripada degreaser itu apa sih, Mas? Sampean tuh sebut terus. Saya sampai budek sampai dengerinnya. Enggak masalah itu. Kalau kita menggunakan degreaser itu meminimalisir adanya kotoran, ya kan? Terus kandungan minyak, ya. Apabila tadi setelah kita pengamplasan mungkin kita makan gorengan atau nyentuh-nyentuh oli. Nah, enggak sengaja itu bisa diminimalisir oleh degreaser itu sendiri. Anti silikon. Ketika kita melakukan pencucian misalnya menggunakan sabun itu kan mengandung silikon. Nah, itu juga bisa meminimalisir. Jadi di sini itu kita ngecat sekarang itu sudah enak, Lur. Sudah ada semua. Pengen bersih degreaser, pengen bersih lagi untuk menyerap debu Tecload. Sudah ada. Zaman dulu mana ada? Zaman dulu ya apa adanya. Tapi semakin kesini, semakin kita tahu, semakin kita tahu kesalahan kita sendiri. Itu, Lur. Kalau kita cuman pede dengan kemampuan kita tanpa melihat referensi literasi yang ada, itu nanti kita akan jadul, ketinggalan zaman. Mungkin secara teknik kita mungkin sudah benar, padahal belum tentu benar. Karena seperti yang saya bilang, jangan selalu jaga image. Gak apa-apa kalau misalnya kamu sudah senior, sudah bertahun-tahun sampai menjamur di dunia pengecetan, kamu gak tahu, ternyata kamu belum pernah melakukan hal itu, tanya aja, gak apa-apa. Gak ada orang bertanya itu langsung ibaratnya dijatuhi hukuman, gak ada. Malah justru kalau kita bertanya, kita itu malah enak, bisa sharing. Mungkin saya belum pernah ngelakuin hal yang Anda lakukan, nah Anda tanya, saya pernah melakukan hal yang Anda belum lakukan. Jadi tukar pengalaman, Lur. Jangan malu. Gak baik itu. Oke, di sini kita lanjut untuk proses
pengaplikasian epoxy filler. Sama. Ini fungsinya apa sih? Ini fungsinya untuk menutup ketika mungkin ada pori-pori yang tidak kelihatan kasat mata, itu bisa tercover oleh epoxy filler ini sendiri. Dan epoxy filler itu memiliki daya rekat yang kuat di atas dempul atau di atas cat lama. Nah, kalau cat lama biasanya untuk mengcover ketika kita mungkin akan mengaplikasikan bahan yang baru supaya nggak ada timbul keriting. Nah, kalau di atas dempul seperti ini, selain untuk melihat kondisi daripada media mungkin belum rata, mungkin masih ada sisa-sisa baretan atau bintik-bintik kecil yang nggak kelihatan, itu bisa langsung kelihatan di sini. Dan ini juga bisa merekat dengan sempurna di atas media dempul. Untuk nanti ketika kita mau mengaplikasikan cat, itu bisa merekat sempurna di atas media filler ini atau di atas epoxy filler ini. Jadi kegunaannya itu masing-masing lur. Oke, untuk teknik pengaplikasiannya tadi kita mulai dari tangki, terus kita estafet lagi, ketemu tangki lagi. Jadi di sini saya aplikasikan cukup 2 layer saja. Bisa diaplikasikan sampai 3 layer. Cuman di sini kita butuh di 2 layer saja. Oke lur. Mas, tadi saya lihat ada yang kelihatan besinya sedikit-sedikit, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Asal kelihatan sedikit-sedikit kecil-kecil nggak apa-apa. Kecuali kayak terpal martabak yang lebar gitu nggak boleh, harus di primer lagi baru di filler gitu ya lur ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, mungkin videonya sampai di sini saja, nanti kita akan lanjut di sesi base coat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.